Ingsun, Allah, dan Kemanunggalan. Sabda sukma, adab-adab Allah, kang anembahan Allah, yang sinembah Allah, kang murba amisesa. Pernyataan Syekh Siti Jenar secara garis besar itu adalah pernyataan roh yang bertemu berhadapan dengan Allah, yang menyembah Allah, yang disembah Allah, yang meliputi segala sesuatu. Ini adalah salah satu sumber pengetahuan ajaran Syekh Siti Jenar, yang maksudnya adalah sukma atau roh di kedalaman jiwa sebagai pusat kalam atau pembicaraan dan ajaran. Hal ini diakibatkan karena di kedalaman roh batin manusia tersedia cermin yang disebut mir'ah al-haya atau cermin yang memalukan. Bagi orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya secara mencapai fana, cermin tersebut akan muncul yang menampakkan kehadirannya dengan segala perbuatan tercelanya. Jika ini telah terbuka, maka tirai-tirai rohani juga akan tersingkap, sehingga kesejatian dirinya beradu-adu atau adep-idep. Aku ini kau, tapi kau aku. Maka jadilah dia yang menyembah sekaligus yang disembah, sehingga dirinya sebagai kawula Gusti memiliki wewenang murba amisesa, memberi keputusan apapun tentang dirinya menyatu irodat dan kodrat kawula Gusti. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang empunya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur, lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran berasal dari panca indera, tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai seperti itu jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatannya. Menurut Syekh Siti Jenar, baik panca indera maupun perangkat akal tidak dapat dijadikan pegangan dan pedoman hidup, karena semua itu bersifat baru, bukan azali. Satu-satunya yang bisa dijadikan gondelan dan gandulan hanyalah Zat Wajibul Maulana, Zat yang maha melindungi. Panca indera adalah pintu nafsu dan akal adalah pintu bagi ego. Semuanya harus ditundukkan di bawah Zat yang wajib memimpin, karena hanya dialah yang menunjukkan semua budi baik. Jadi panca indera harus dibimbing oleh budi, dan budi dipimpin oleh sang penguasa budi atau yang maha budi. Sedangkan yang maha budi itu tidak terikat dalam jeratan dan jebakan nama tertentu, karena nama bukanlah hakikat. Nama itu bisa Allah, Hyang Widi, Hyang Manon, Sang Wajibul Maulana, dan sebagainya. Semua itu produk akal, sehingga nama tidak perlu disembah. Jebakan nama dalam syariat justru malah merendahkan namanya.